Seorang raja memutar-mutar bola api di tangannya untuk mengusir para hewan buas ini agar bisa segera pergi dari desa dan kembali ke dalam hutan, di mana seharusnya mereka tinggal. Namun sayang, sang raja terpisah dari pasukan kerajaannya, sehingga membuat dirinya tersesat ke dalam hutan itu. Ya ternyata sangatlah indah dengan berbagai binatang yang hidup di dalam sana. Sang raja kemudian melihat seekor kancil yang sedang dikejar oleh seekor harimau putih, lalu segera mencabut anak panahnya dan bergegas mengejar untuk mencari posisi yang lebih baik untuk membidikan anak panahnya. Melihat kancil mungil ini yang telah terpojok di ujung sungai, sang raja segera menarik anak panahnya lalu bersiap untuk melepaskan tembakan apabila harimau putih tersebut mulai menyerang. Namun ternyata dirinya salah mengira. Setelah melihat kancil ini yang kemudian mendatangi harimau tersebut dan mulai bermain dengan harimau itu. Sementara dua orang pendeta kemudian datang dan menyadari kehadiran raja mereka di hutan ini, lalu segera membungkuk memberikan hormat, lalu menjelaskan ke sang raja kalau harimau itu sebenarnya sangatlah jinak, bahkan mereka memerintahkan harimau itu untuk segera mendekat dan menyapa raja mereka. Sang raja bertanya tempat apakah ini? Pendeta ini menjawab kalau ini adalah tempat pertapaan seorang guru rishi dan mereka berdua adalah murid-murid dari beliau. Sang raja kemudian berkeliling hutan dan menyadari kalau manusia ternyata bisa hidup dengan damai di dalam hutan bersama dengan hewan-hewan buas yang selama ini dianggap menakutkan oleh para warganya. Namun tak lama kemudian, sang raja mendengar suara dua orang perempuan yang berteriak memanggil nama salah seorang teman mereka. Dan karena rasa penasarannya, sang raja mencoba membuntuti mereka berdua yang terus saja mencari sahabatnya. Bahkan melihat mereka yang bertanya ke seekor kancil, lalu diantarkan oleh kancil itu ke suatu tempat, membuat sang raja pun ikut berlari dan tak mau kehilangan jejak mereka. Kedua perempuan ini kembali bertanya ke seekor burung merak, di manakah sahabat mereka itu berada, lalu kembali diantarkan oleh para binatang ini untuk menuju ke tempat di mana sahabat mereka ini sedang berada. Sang raja terus saja membuntuti mereka hingga akhirnya sampai di suatu tempat di mana tampaklah seorang gadis yang sedang dikerubuti oleh ribuan kupu-kupu yang warna-warni, sehingga membuat rasa penasaran sang raja semakin menjadi-jadi. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.